Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah mungkin ya TKP ini mungkin awalnya teman-teman hanya belajar sekedarnya aja ya, karena mungkin merasa kalau TKP ini bukan suatu hal yang sulit ya, karena kan mungkin kita hanya perlu mengidentifikasi soal lalu menjawab seperfect mungkin atau yang mana jawaban yang paling baik. Tapi ternyata tahun lalu banyak peserta yang gagal di mereka lolos di semua bidang kecuali di TKP. Nah saat ditanya kira-kira apa ya kesulitan mereka, ternyata optionnya memiliki nilai yang menurut kita sama. Artinya mungkin makna dari setiap option itu hampir sama, sehingga kita itu kesulitan memilih apakah nilai terbaik itu ada di option A, B, C, D, atau E. Lalu tipsnya apa? Tipsnya adalah kalian harus mengenali soal tersebut berbicara dalam konteks apa. Misalnya, apakah soal tersebut berbicara tentang pengendalian diri, atau memanajemen orang atau karyawan, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu contoh soal TKP. Langsung saja yuk kita ke soal nomor 1. Baik, soal nomor 1. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa, langsung kita lihat optionnya biar kita tahu nih jawaban yang tepat kira-kira yang mana. A. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. Waduh, ini belum udah negative thinking ya. Mungkin ada yang lebih baik dari ini, mungkin ini belum ya. Bersemangat untuk melakukan, yang B itu optionnya isinya bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa jadi ini, karena kan biasa disarankan kalau untuk memulai aktivitas sehari-hari itu kita harus bersemangat ya, agar nanti berefek pada hasil kinerja kita. Lalu option C agak pusing, ini udah negatif ya, berarti bukan ini. Lalu berharap atasan tidak akan marah lagi. Waduh, berarti kemarin atasannya barusan marah-marah nih, mungkin karyawan tersebut melakukan kesalahan dalam kerjanya, jadi ini mungkin bukan ya. Yang E, berharap semoga hari ini hari baik-baik saja. Mungkin ini bisa benar, tapi ada yang lebih baik, yaitu jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nomor 2. Ketika ada salah seorang tetangga Anda meninggal dunia, maka Anda akan, mari kita lihat jawabannya ya. Ketika ada salah seorang teman Anda meninggal dunia, maka Anda akan A. Izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja. Rasanya ini bukan yang paling tepat ya, karena kan kita bisa takziah atau kita bisa berkunjung setelahnya atau kita sebelum bekerja ya, mungkin seperti itu lebih baik daripada tidak masuk kerja sama sekali, kecuali kalau ada anggota keluarga kita, seperti itu. Lalu yang B, tetap masuk kerja, setelah izin terlambat. Ya benar, positif ya ini, karena ingin bertakziah dulu. Kita keep dulu, ini bisa jadi benar ya. Option C, masuk kerja saja, karena Anda akan bertakziah ketika pulang kerja saja. Kata-kata saja ini menyiratkan sedikit ini ya, jadi masuk kerja aja karena Anda akan bertakziah ketika pulang kerja saja. Mungkin bisa jadi benar, tapi nanti kita akan sandingkan dengan yang option yang mungkin lagi. Lalu yang D, menitipkan pesan bela sungkawa kepada tetangga yang lainnya saja. Rasa-rasanya kalau masih bisa berkunjung ya, kenapa harus menitipkan pesan bela sungkawa ya, jadi bukan ini. Lalu untuk yang E, tetap bekerja saja karena Anda tidak terlalu mengenal tetangga tersebut. Kalau namanya tetangga berarti itu termasuk kerabat kita ya, jadi ada lebih harus menunjukkan sikap simpati ya, jadi tidak terlalu mengenal bukan berarti kita tidak perlu menunjukkan rasa duka cita kita, jadi bukan ini jawabannya. Berarti antara B dan C, tetap masuk kerja setelah izin terlambat. Baik ya, berarti dia izin dulu dan dia menunaikan kewajibannya dulu, mungkin kan tetangga lebih dekat gitu ya. Lalu yang C, masuk kerja saja karena Anda akan bertakziah ketika pulang.
saja. Nah, dikhawatirkan setelah pulang kerja itu kan bisa jadi kita capek sehingga ya udah lelah, bisa jadi lembur, kan nggak mungkin pas dia malam-malam banget gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat B. Lanjut nomor 3. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika... Oke, ini agak ini ya, mari kita bedah satu-satu. Keadaannya sepi, enggak juga ya, karena pasti pusat perbelanjaan itu pasti rame, jarang yang sepi ya, berarti bukan ini jawabannya. Diskonnya murah, bisa jadi, tapi tidak semua orang ke mall karena ke mall tersebut memfavoritkan mall tersebut karena diskonnya murah, jadi mungkin bukan ini. Suasananya bersih dan nyaman, untuk yang C, suasananya bersih dan nyaman, bisa jadi. Coba kita lihat yang D, para satpam dan petugas yang lainnya ramah. Oke, bisa jadi. Lalu yang E, tempat ibadah dan toiletnya bersih dan memadai. Oke, bisa jadi. Tapi rasa-rasanya ini bukan satu hal yang prioritas ya. Jadi kan kita biasa ke pusat perbelanjaan, jika buru-buru kita tidak akan menggunakan fasilitas ini. Oke. Jadi ini bukan. Lalu yang antara C dan D ya, suasananya bersih dan nyaman. Nah, biasanya ini mall ya atau pusat perbelanjaan itu sudah pasti harus bersih dan nyaman ya. Jadi untuk di antara yang ini mungkin kita lebih prefer yang D, karena jika petugas-petugasnya itu ramah, kita otomatis akan berniat untuk kembali lagi ke mall tersebut gitu. Jadi jawaban yang paling tepat D. Oke, ke soal nomor 4. Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan jadi semacam apa ya, tidak mengantri gitu ya, jadi langsung ke orang dalam. Oke, yang A, tidak memperdulikannya. Ini rasa-rasanya bukan ini ya. Kenapa? Karena harusnya walaupun seseorang berbuat salah, kita harus mengingatkan dengan hal dan cara yang baik ya. Oke, ini tidak memperdulikannya, waduh nggak mungkin. Lalu yang B, memberinya nomor urut seperti klien yang lain. Nah, ini bisa mungkin. Mari kita lihat choice yang lain. C, segera menindaklanjutinya, bukan seperti itu ya, jadi harus antri. D, menindaklanjutinya jika ada imbalan saja. Mengharapkan imbalan, bukan ini ya, negatif. Menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda. Oke, jadi yang paling tepat jawabannya yang B ya. Kenapa bukan yang E? Karena kalau ini konteksnya profesionalitas dalam bekerja ya. Profesionalitas dalam bekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena kita lihat pilihannya. Yang A, nasib baik ada di tangan saya. Waduh. Oke, jadi ini berharap pada keberuntungan ya. Mungkin ada choice yang lebih baik lagi. Rasanya ini bukan ya. Lalu yang B, saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Siapapun mungkin berani ya mencoba hal-hal yang tidak beresiko, karena biar high risk high return ya. Jadi bukan ini jawabannya. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. Oke, boleh kita keep dulu ini. Lalu yang D, saya mendapat bantuan dari lingkungan. Harusnya kita mengusahakan itu sendiri ya, bukan dari orang lain atau dari lingkungan. Jadi usaha sendiri dulu. Oke, yang E, saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nah, mungkin yang paling tepat ini. Kenapa bukan C? Ya benar, berani itu adalah berani mencoba dengan segala resiko. Cuman saya tidak putus, pasti akan gagal. Nah, setelah gagal, misalnya percobaan pertama dia gagal, apakah dia akan lanjut untuk mencoba lagi atau dia malah menyerah gitu kan. Jadi yang lebih bijaksana rasanya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Baik, nomor 6. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A,
mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri bisa jadi benar. Tidak ikut kompetisi, ini kalah sebelum berperang. Option C, ikut kalau ada kemungkinan menang. Rasanya yang A lebih masuk akal. Yang D, berusaha keras mengalahkan pesaing, oke, dengan mencari kelemahan mereka. Tidak benar. Ya, mungkin benar strategi ya, cuman di sini terkesan negatif ya. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nah, ini sama dengan B dan C ya, bukan ini. Oke, dengan cepat jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, ketika Anda membawa anak Anda ke pasar, anak Anda tiba-tiba meminta untuk dibelikan permainan, maka Anda akan select optionnya. A, menolaknya karena harganya mahal. Ini bisa jadi, cuman sepertinya ada option yang lebih baik ya, jadi bukan yang A. Yang B, menolaknya karena Anda mau ia membelinya sendiri dengan uang tabungannya. Nah, di sini ada kesan positif ya. Jadi anaknya harus menabung dulu untuk membeli apa keinginannya ya. Jadi di situ anak-anak belajar menabung. Bisa jadi ini yang benar. Mari kita lihat option selanjutnya. Segera membelikannya karena ia memaksa. Tidak benar ya, karena bisa jadi anak-anak jadi kebiasaan ya. Kalau dia memaksa atau jadi menangis, kita langsung belikan itu, jadi mereka tidak ada rasa untuk pengen nabung dulu gitu ya. Jadi bukan yang C. Lalu yang D, menolaknya karena hal tersebut tak ada dalam rencana Anda. Bisa jadi ya kan, mungkin orang tuanya itu pengen semuanya berjalan sesuai rencana. Oke, kita keep dulu. E, mengabulkannya karena Anda takut ia menangis. Nah, ini sama dengan yang C tadi ya, membuat anak menjadi manja dan tidak mandiri. Oke, berarti antara B dan D, mari kita lihat mana yang lebih baik jawabannya. Oke, mungkin yang B ya, yang B yang paling memiliki bobot yang paling tinggi. Kenapa? Karena di sini ada upaya untuk agar anaknya mandiri, yaitu dengan menabung.